Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio di Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Marijil Qabul. Kita sudah sampai pada bab keimanan yang memuat 6 poin. 5 poin sudah kita bahas, tinggal poin terakhir. Poin pertama, iman itu bertambah dan berkurang. Kedua, keimanan seseorang kadarnya berbeda-beda. Ada yang lebih kuat, ada yang sangat kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Ketiga, orang fasik di kalangan orang-orang mukmin, menurut ahlu sunnah, mereka mukmin yang imannya kurang, tapi tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Keempatnya, ahli maksiat tidak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Ada 3 kategori ahli maksiat di akhirat. Ada yang langsung ke surga tanpa ke neraka, yaitu yang kebaikannya lebih banyak, lebih berat daripada dosanya. Ada yang di Al-A'raf, di tempat antara surga dan neraka sementara, tapi akhirnya ke surga. Mereka adalah yang imbang antara dosa dan pahala. Dan yang ketiga, masuk dulu ke dalam neraka. Mereka adalah yang dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Itu yang keempat. Poin kelima, orang-orang fasik di kalangan kaum muslimin diazab atau tidaknya terserah kepada kehendak Allah. Tidak dikafirkan selama tidak menghalalkan perbuatan dosa besarnya. Itulah 5 poin. Kita masuk ke poin yang ke-6. At-taubatu fi haqqi kulli fardin maqbulatun ma lam yugharghir sawa'un min kufrin aw dunahu min ayyi dzambin kana. Taubat siapapun itu diterima selama terpenuhi syaratnya, selama belum sakarat, baik dari dosa kufur, syirik, ataupun dosa selain itu. Inilah poin yang ke-6. Apabila seorang muslim berdosa,
Lalu taubat, selama syarat-syarat taubatnya terpenuhi, taubatnya diterima, termasuk dari dosa kufur dan syirik atau dosa besar di bawah itu. Allah Azza wa Jalla telah menyeru seluruh hambanya untuk taubat, karena tak ada hamba yang bersih dari dosa. Pasti pernah melakukan dosa, maka semuanya diseru. Al-Quran surah Az-Zumar 53 menyatakan, Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wahai hamba-hambaku yang telah melewati batas, maksudnya telah berdosa, melakukan kemaksiatan. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Karena sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kepadanya. Ini ayat dari Allah yang isinya seruan untuk bertobat kepada orang yang berdosa. Bahkan tidaklah Allah mengutus para rasul, tidak pula Allah menurunkan kitab, kecuali isinya berupa seruan kepada hamba-hambanya untuk taubat. Lalu Allah akan menerima taubatnya, dan Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Inilah yang Allah sukai, inilah yang Allah senangi dari hamba. Mereka berdosa, terus bertobat. Tobatnya seorang hamba membuat Allah sangat bahagia. Sehingga diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih dari Anas radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan faltaja'a fi dhilliha qad aisa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah." Kata Nabi SAW, Allah benar-benar lebih berbahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika bertobat dibanding kegembiraan salah seorang di antara kalian yang sedang mengembara di tengah padang pasir. Bawa binatang tunggangan yang membawa seluruh perbekalan. Ada air, terutama air, makanan, mungkin uang. Tiba-tiba kudanya kabur. Semua perbekalannya di sana. Gak bisa dikejar, hilang dalam pandangan. Dia putus asa. Kayaknya dia akan mati di tengah padang pasir tanpa makanan, tanpa minum, tanpa air. Berjalan mau ke perkampungan pun sangat jauh, mustahil dicapai tanpa makanan. Akhirnya dia mendatangi sebatang pohon, berbaring
di bawah naungan keteduhannya dan dia sudah putus asa. Putus asa dari perbekalannya, putus asa dari kehidupannya. Ketika sedang demikian, tiba-tiba kuda yang membawa perbekalannya tadi datang lagi dan berdiri di sampingnya. Dia cepat bangkit, dia cepat ambil tali kekang kudanya, lalu saking gembiranya dia berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Salah omong. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap. Saking bahagianya, saking senangnya. Harusnya ya Allah Engkau Tuhanku, aku hambamu. Ini terbalik. Ya Allah Engkau hambaku dan aku Rabbmu. Ini ungkapan kegembiraan yang tak terhingga. Karena dia sudah putus asa, siap mati. Barang bawaannya hilang, ternyata datang lagi dan kehidupannya berlangsung terus. Terbebas dari kematian. Senangnya bukan main, sampai salah omong. Kata Nabi SAW, Allah lebih senang dengan tobatnya seorang hamba dibanding kesenangan orang tadi yang telah memperoleh kembali kehidupannya dan seluruh perbekalannya. Inilah salah satu di antara faidah tobat membuat Allah sangat bahagia. Dan pintu tobat itu setiap detik, siang dan malam terbuka saking maha ghafur dan maha rahimnya Allah. Sehingga dalam hadis yang diterima dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail yatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertaubat. Allah siap menerima taubat mereka. Allah pun membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang yang berdosa di malam hari bertobat di siang harinya. Allah pun siap menerima taubatnya. Terus berlangsung tiap hari, siang malam. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Nah, ayat dan hadis tentang tobat, anjuran tobat, anjuran untuk menghapus dosa, itu banyak ayat ataupun hadis, tak terhitung. Akan tapi semua ayat dan hadis tentang keutamaan tobat hanyalah dimaksudkan tobat yang sebenar-benarnya. Baru diterima. Disebut taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Adalah tobat yang di dalamnya memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama al-iqla anidz-dzam. Dia berhenti dari dosa yang ditobatinya. Syarat kedua an-nadam ala fi'lih. Dia menyesal telah melakukannya. Telah melakukan dosa yang ditobatinya. Ketiga al-azam ala anamil audati ilaih. Bertekad tidak mengulang kembali. Ini 3 syarat. Bila dosa ini berkaitan dengan hak Allah, tak berkaitan dengan hak sesama manusia, bukan dosa zalim,
bukan dosa memfitnah, berghibah, menipu, memukul, mencuri, bukan. Tapi dosa tentang hak Allah. Seperti mengabaikan sholat, saum, Ramadan, dan seterusnya. Maka 3 ini wajib dipenuhi. Pertama, berhenti dari dosa itu. Yang kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak sesama manusia, hak adami, maka wajib minta dihalalkan bila memungkinkan. Kecuali kalau tidak memungkinkan. Umpama orangnya sudah tidak ada. Mungkin sudah mati, sudah pindah dan tidak diketahui. Ahli warisnya juga tidak diketahui. Kalau memungkinkan minta dihalalkan, minta maaf. Berdasarkan sabda Rasul SAW dalam hadis yang sahih, "Man kana indahu li akhihi madlamah falyatahallal minhu al-yawm fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham." Siapa orang yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, dia sudah berbuat zalim, segera minta dihalalkan dari orang itu sekarang, minta maaf. Karena nanti di akhirat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Seluruh kezaliman termasuk utang piutang yang belum terbayar. Itu nanti dibayarnya bukan oleh dinar, oleh dirham, bukan oleh uang. Nggak ada uang di sana, nggak ada makanan. Tapi dibayarnya dengan pahala. Semua orang yang pernah kita zalimi ngantri ngambil pahala dari kita. Habis. Pahala habis, kezalimannya masih banyak. Dosa orang yang kita zalimi diambil, ditimpakan, dibebankan kepada kita. Dosa numpuk, pahala habis. Bangkrut kita. Inilah bahaya nasib orang-orang yang zalim. Banyak berbuat zalim kepada manusia. Ini yang berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama manusia. Berarti ada 4. Berhenti dari dosa, menyesal, bertekad tidak kembali. Kalau berkaitan dengan hak orang, minta maaf, kembalikan haknya. Ada 2 tambahan lagi yang berkaitan dengan waktu. Berarti yang kelima dan keenam. Yang pertama adalah kalau taubatnya itu dilakukan sebelum sakaratul maut. Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, sudah sakarat, lalu tobat, percuma. Tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan banyak ayat dan hadis yang sahih tentang hal ini. Di antaranya Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 17 dan ayat yang ke-18. Allah menyatakan, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima." وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Kata Allah, taubat yang diterima oleh Allah hanyalah taubat
bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan lalu segera tobat. Merekalah orang-orang yang tobatnya diterima oleh Allah dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tobat tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat dosa, sehingga apabila kematian mendatanginya, sakarat, baru dia tobat. Dengan mengatakan, aku tobat sekarang. Lagi sakarat tobat, enggak diterima. Bukan bagi orang yang seperti itu tobat yang diterima. Tapi ketika sehat, segar bugar, baru tobat. Kalau umpamanya tobatnya dilakukan lagi sakarat, sudah putus asa dari kehidupan, maka ditolak tobatnya. Nah, salah satu di antara kalimat yang ada di dalam ayat tadi adalah tobat itu bagi orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Apa maknanya? Berkata Abul Aliyah, annahu kana yuhaddits anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yaqulun kullu dzambin asabahu 'abdun fahuwa jahalah. Abul Aliyah menceritakan bahwa para sahabat Nabi dulu pernah berkata, apa kata para sahabat? Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan. Ketika seorang hamba melakukan dosa, saat itu dia bodoh. Kalau tidak bodoh, nggak mungkin berani melakukan dosa. Bodoh tentang apa? Banyak poin yang dia bodoh ketika berdosa. Apa saja? Pertama, dia bodoh tentang pengawasan Allah dan para malaikat kepadanya. Seandainya dia menyadari ketika berbuat dosa bahwa Allah melihat, para malaikat melihat, bahkan mencatat, niscaya tak akan berani dia melakukan itu. Allah selalu mengawasi setiap saat. Para malaikat kanan kiri ada raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut kecuali sampingnya ada raqib atid. Depan belakang ada malaikat hafadhah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ada malaikat qarin, ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus, ditugaskan satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Setiap kita ada jin qarin dan jin malaikat. Jin qarin mengajak kepada keburukan, jin malaikat mengajak kepada kebaikan. Ada raqib dan atid, ada malaikat hafadhah depan belakang, ada malaikat qarin. Ada Allah yang mengawasi. Kalau sadar bahwa kita ditatap, diawasi oleh Allah, oleh para malaikat, berani enggak berbuat dosa? Enggak. Jangankan oleh Allah, oleh manusia. Dilihat lagi berbuat dosa, langsung berhenti. Langsung dia berganti amalan menjadi amalan baik. Itu pertama. Makanya selama orang itu melakukan dosa, dia bodoh. Bahwa Allah mengawasi, para malaikat mengawasi, bahkan para malaikat mencatat. Kedua, bodoh terhadap akibat dari dosa itu. Akibat dari dosa luar biasa. Merembet kemana-mana. Dosa mengakibatkan hati keras.
Sehingga apa akibatnya? Enggak merasakan lagi lezat dan nikmatnya ibadah. Makanya kenapa kebanyakan kaum muslimin tidak merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya baca Quran, berzikir dan berdoa. Karena hatinya dipenuhi oleh dosa. Keras. Terus kecenderungan kepada dosa dan maksiat. Itu karena efek dosa. Terus apalagi tercabutnya hidayah dari dirinya. Makanya berat melakukan ibadah. Haroream, malas beramal soleh. Terus yang terlebih diazab di alam kubur dan apalagi di neraka. Andai dosa kita, dosa terkecil dan memperoleh azab teringan di akhirat, tahukah azab teringan di neraka dikasih sepasang sandal dari api neraka. Begitu dipakai, apa yang terjadi? Ubun-ubunnya mendidih. Padahal ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Sendal kan dipakainya di kaki. Gak kebayang gimana kaki. Pinggulnya badan. Itu dosa. Itu adalah azab terenteng, teringan di neraka. Nah, kadang orang sadar berbuat dosa ini haram. Allah menyaksikan, para malaikat melihat, mencatat. Tenang, nanti bisa tobat, dihapus. Muncul pikiran itu. Itu jebakan iblis laknatullahi alaih. Yang selalu membisikkan tipuan, PHP, pemberi harapan palsu, memberikan janji gombal. Tahu enggak ayat kamatsali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Surah Al-Hasyr ayat 16. Seperti syaitan ketika bicara kepada orang, kufur kamu. Orang ini nurut, kufur. Ketika orang ini kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Lihat. Ayat ini tentang orang yang berdosa, mau dihukum mati, setan menjanjikan mau menyelamatkan. Dengan catatan, kamu sujud kepada saya sekarang. Orang itu ahli ibadah, kemudian nggak mau. Syirik. Apa kata setan? Daripada kamu mati bergelimang dosa, kamu sujud, saya bebaskan, setelah itu kamu taubat, bisa memperbaiki diri. Itu janji setan. Makanya orang ini ketipu, mau sujud. Ketika sujud, setan tertawa. Sambil berkata, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu. Tidak ditunaikan janjinya, karena janji setan palsu. Ketika sujud, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud ke iblis laknatullahi alaih. Banyak janji setan kepada orang berdosa. Nikmati dulu dosamu, nanti tobat setelah itu. Dikiranya bertobat gampang. Para tobat adalah amal soleh yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa hidayah dari Allah. Bagaimana Allah akan menurunkan hidayah kepada kaum yang fasik? Allah menyatakan, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan kasih hidayah kepada orang yang fasik. Makanya banyak di antara kita punya kebiasaan buruk, dosa terus-terusan, tahu ini dosa, tahu harus taubat, tapi kenapa keinginan taubat untuk dan memenuhi syarat-syarat taubat itu tidak muncul juganya? Karena
Taubat itu bisa dilakukan karena hidayah Allah. Selama hidayah nggak diberikan, nggak ada taubat itu. Coba akhwat yang tukang ngerumpi, tukang gibah, tahu nggak gibah itu dosa? Tahu. Tahu diazab, tahu harus taubat, tahu. Kenapa tidak taubat juga? Iya, kenapa? Dah resep tuh, kan gitu ya. Tahu nggak para siapapun pemuda, pemudi, mungkin orang dewasa juga ada, yang dari jajatnya melihat hal-hal yang haram secara syar'i, melihat aurat, mendengar nyanyian dan lagu yang menghibur, tapi melalaikan. Tahu itu haram, tahu itu dosa, tahu itu harus tobat, tahu. Tapi kenapa nggak tobat? Derdei gitu. Hidayah menunjukkan masih fasik kita, dan Allah menyatakan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan kasih hidayah kepada orang yang fasik. Makanya wajib berupaya untuk menjauhi semuanya itu. Nanti ada kiat-kiat bagaimana caranya agar kita diberi hidayah taubat nanti. Semoga masih ada waktu untuk membahasnya. Tapi yang jelas, kullu dzambin asabahu 'abdun fahuwa jahalah. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan. Karena itulah maka orang yang berdosa ketika berdosa dia bodoh. Kullu 'asin lillah fahuwa jahilun hatta yadda'ahu. Semua orang yang melakukan dosa dan maksiat, orang itu bodoh sampai dia meninggalkan dosanya. Adapun makna wa tsumma yatubuna min qarib, setelah berdosa dia melakukan tobat dengan segera. Makna segera adalah rentang waktu sebelum mati. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, di antara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bainahu wa baina ayanzura ila malakil maut. Makna segera tobatlah waktu ketika dia berdosa sampai dia melihat malakul maut. Maknanya sakarat. Ketika sakarat orang yang mati melihat malakul maut, ya. Ayat hadis banyak menerangkan. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajahnya, punggung-punggungnya, semua dipukuli sambil membentak, rasakan oleh kalian azab yang membakar. Yang demikian itu disebabkan karena dosa-dosa kalian, dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ketika seorang baik mukmin ataupun kafir akan mati, turun malaikat dari langit. Jumlahnya tak bisa dihitung saking banyak. Kalau yang akan mati ini orang mukmin soleh, malaikat yang turun malaikat rahmat, wajahnya bersinar ramah sumringah, membawa kain kafan dari surga, aroma wangian dari surga. Mereka duduk di sekeliling orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang banyak. Thumma yaji'uhu malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malaikat maut, malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'sih. Dia duduk di samping kepala orang yang akan mati ini sambil berseru, ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ukhruji. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluar kamu. Menuju apa?
menuju keridhaan Allah dan kemuliaan. Ini mengisyaratkan orang yang akan mati melihat malakul maut pada waktu sakarat. Maka Ibnu Abbas menyatakan summa yatubuna min qarib, lalu orang yang berdosa itu bertobat dengan segera. Makna segera itu adalah rentang waktu sebelum orang itu melihat malakul maut. Berdasarkan hal itulah maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum hamba itu sakarat. Ketika sakit, iya, sakitnya masih parah. Sudah parah bukan masih, tapi belum sakarat. Lalu tobat, bisa karena belum sakarat. Tapi kalau pas sakarat kemudian dia sudah meyakini akan mati, meyakini dunia ini akan dia tinggalkan, lalu tobat, pintu tobat sudah tertutup. Adapun orang sakit parah masih berharap. Ada dokter spesialis yang bisa menyembuhkan. Kalau saya sudah sembuh akan rencana begini. Kan gitu. Belum sakarat tuh. Belum melihat malakul maut. Kalau saat itu tobat masih diterima. Tapi kadang orang masih optimis akan sembuh. Lalu berencana begini. Ketika sakitnya parah. Betapa banyaknya orang yang sakitnya sudah parah. Dia berjanji, nanti kalau kita sudah sembuh, kita main lagi ya. Gitu. Walaupun akhirnya berakhir dengan kematian. Jadi inilah syarat yang kelima. Diterimanya tobat sebelum sakarat. Sebelum nyawa ada di tenggorokan. Adapun keenam berkaitan dengan umur dunia. Tobat akan ditutup pintunya kalau matahari sudah terbit dari barat. Sekarang kan masih timur ya. Saya nggak tahu tadi pagi nggak lihat terbit dari mana. Kayaknya masih timur ya, belum di barat. Karena begitu terbit dari barat dan semua orang melihat, semua orang beriman loh. Yang tadinya kafir masuk Islam, yang tadinya ahli maksiat berhenti dari kemaksiatannya, yang tadinya tidak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya tidak pernah beramal soleh, tidak infak dan sodakoh jadi infak dan sodakoh. Pokoknya semua orang beriman. Karena diyakini umur dunia tak lama lagi. Dia sudah putus asa dari dunia. Sama keadaannya dengan orang yang sakarat tadi. Saat itu tobat ditolak. Sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya berkata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la taqumu as-sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Fa idza ra'ahan nasu amana man 'alaiha. Fa dzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak akan terjadi kiamat sebelum matahari terbit dari barat. Dan apabila semua orang melihat, semua makhluk yang ada di muka bumi beriman. Itulah hari ketika tak ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya belum beriman. Sebelumnya dia tidak beriman, pas matahari terbit dari barat beriman, nggak ada manfaatnya. Sebelum matahari terbit dari barat, dia tidak pernah ibadah, tidak pernah melakukan kebaikan walaupun ngaku muslim. Pas matahari terbit dari barat, mendadak sholat, mendadak beramal soleh, beribadah, melakukan banyak kebaikan.
berhenti dari dosa-dosa. Saat itu nggak ada lagi manfaatnya sholat mereka, iman mereka, tobat mereka pun tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ada padahalnya tuh. Setelah matahari terbit dari barat tehnya, usia dunia itu masih puluhan tahun lagi. Makanya walaupun saat itu tobat, tapi ada hadis bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali tak ada seorang pun yang mengatakan Allah di muka bumi ini. Tak ada yang beribadah. Semua orang musyrik pada saat itu. Semua orang sebejat binatang. Laki perempuan saling suka melakukan perzinahan di tengah jalan. Dilihat oleh orang cuek. Orang terbaik di hari itu ketika laki perempuan bertemu, yuk kita lakukan di balik pohon ini. Terbaiknya itu. Apalagi yang bejatnya. Gak ada lagi manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Gak ada yang ibadah. Gak ada yang menyebut nama Allah. La taqumu sa'hata la yuqala fil ard Allah Allah. Tak akan terjadi kiamat. Kecuali di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah Allah. Semua kafir, semua musyrik, semuanya bejat. Kapan itu terjadi? Bukankah ketika matahari terbit dari barat semua orang beriman? Ya, ketika matahari terbit dari barat semua orang syok. Ingat, oh ini tanda kiamat. Mereka beriman, mereka beribadah, mereka beramal soleh, mereka menjauhi dosa-dosa maksiat. Tapi waktu berjalan terus. Kehidupan juga masih mereka jalani. Kiamat masih belum terjadi. Lupa lagi tuh. Bahwa kiamat sudah dekat. Setan makin aktif. Bergerak menggoda. Akhirnya mereka kembali meninggalkan ibadah. Akhirnya mereka kembali meninggalkan amal soleh. Kembali melakukan dosa dan maksiat, kembali melakukan perbuatan kufur dan syirik, kembali melupakan Allah, kembali menjadi makhluk terbejat di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Kiamat terjadi di generasi itu. Kiamat terjadi di generasi yang paling buruk, yaitu tak ada satupun yang menyebut nama Allah. Tak ada lagi yang beriman. Begitu. Ini berarti berapa? Berarti syarat yang ke-6. Matahari terbit dari barat, maka sudah tertutup pintu tobat. Adapun umat-umat yang dahulu diazab dengan cara diamblaskan ke muka bumi, lalu ketika masih hidup tobat. Masih belum mati tobat. Tapi sudah putus asa dari kehidupan. Gak akan selamat nih dari musibah ini. Sama dengan yang sakarat. Si Fir'aun laknatullahi alaih ditenggelamkan di Laut Merah. Sebelum matinya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ini sudah sakarat, sudah putus asa dari kehidupan, ditutup. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 82 sampai 85. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan wa athara fil ardi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Falamma ja'athum rusuluna bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un.
falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikun falam yaku yanfa'uhum imanuhum walamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasiru hunalikal kafirun. Kata Allah, tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana akibat yang teralami oleh orang-orang durhaka sebelum mereka. Orang durhaka zaman dahulu lebih banyak jumlahnya, lebih hebat kekuatannya di muka bumi. Tapi semua itu enggak manfaat sedikit pun karena dosa-dosa mereka. Ketika datang kepada mereka para rasul utusan kami dengan membawa penjelasan-penjelasan yang gamblang, mereka bangga dengan ilmu yang ada pada diri mereka dan menolak dakwah ini. Lalu mereka dikepung dengan azab. Karena mereka dulu mengolok-olok para nabi dan ajarannya. Ketika mereka melihat azab kami, ada yang diamblaskan ke dalam tanah, ada yang dihujani dengan batu, ada yang ditiup oleh angin, anginnya kencang menerbangkan kerikil-kerikil tajam, yang kerikil itu mengenai itu bolong loh kayak peluru. Macam-macam tuh, ada yang ditenggelamkan di lautan. Ketika falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat azab kami, qalu, mereka berkata, amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi musyrikun. Kami sekarang beriman hanya kepada Allah dan kami kufur kepada apa-apa yang dahulu kami sekutukan dengan Allah. Saat itu taubat. Setelah mereka sedang menerima azab, melihat azab, merasakan azab, sudah putus asa dari kehidupan ini, sudah akan meninggalkan kehidupan dunia ini, baru tobat. Apa kata Allah? Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak ada manfaatnya iman mereka bagi mereka ketika mereka tobat, ketika melihat azab kami. Oleh karena itulah, baik orang yang sedang diazab, tobat nggak diterima. Orang yang lagi sakarat, tobat nggak diterima. Orang yang melihat matahari terbit dari sebelah barat, tobat nggak diterima. Intinya sama. Saat itu mereka sudah putus asa untuk bisa meneruskan hidup. Nggak akan hidup lagi. Pasti dunia ditinggalkan, pasti mati. Nah saat itu tobat, ditutup pintu tobat. Ini 6 syarat tobat. Tapi masih ada satu lagi. Syarat tobat yang harus dipenuhi, yaitu apa? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Sebab ada orang tobat hanya untuk kepentingan dunia. Berhenti dia dari perbuatan dosa, tapi untuk kepentingan dunia. Seperti pencuri, penjudi. Dia bilang, kalau saya nggak mencuri, nggak berjudi, tidak maling, tidak merampok, saya nggak bisa makan, nggak bisa ngasih makan anak istri. Saya mau berhenti judi, berhenti maling, berhenti merampok, asal saya diberi tunjangan sebulan 10 juta. Baru saya tobat. Itu mah tidak ikhlas itu. Itu mah tidak karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhlas ini landasan bagi seluruh amalan, termasuk tobat ya. Apabila tobatnya pamer, tobatnya hanya ingin dipuji, tobatnya pura-pura, atau tobatnya karena kepentingan dunia, maka tobatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
7 syarat taubat. Dan itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Itu yang kata Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan masukkan kalian ke dalam surga. Ya. Taubat memiliki banyak faidah yang menguntungkan bagi kita. Apa sajakah itu? Pertama, orang yang taubat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah dicintai, jangankan oleh Allah atau dicintai oleh orang yang berkuasa, yang berharta, wah sudah senang. Itu baru orang, apalagi oleh penguasa alam jagat raya yaitu Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Itu yang pertama. Kedua, orang yang taubat pasti untung, pasti bahagia. Kata siapa? Allah yang menjamin. Salah satu ayat surah An-Nur ayat 31 di akhir kalimatnya wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang mukmin la'allakum tuflihun, la'allakum agar kamu bertakwa, agar kamu bahagia. Seringkali la'alla diterjemahkan mudah-mudahan atau semoga. Kalau mudah-mudahan dan semoga ada pengertian tidak pastinya. Selamat jalannya, semoga selamat sampai di tempat. Pasti selamat? Tidak pasti. Moga-moga itu ketidakpastian. Tapi lafaz la'alla maknanya pasti. Ibnu Abbas yang menyatakan semua lafaz la'alla maknanya pasti. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'min la'allakum tuflihun, artinya pasti kamu akan berbahagia dengan tobatmu. Pasti akan beruntung. Ini yang kedua. Yang ketiganya, taubat mengakibatkan orang itu semua kesalahannya diganti dengan kebaikan. Dosanya berganti dengan pahala. Orang yang tobat, dosa yang ditobatnya diampuni, lalu dia dapat pahala dari tobatnya. Double tuh. Double tuh hanya yang berkaitan dengan dosa dan pahala. Orang yang tobat, dosanya dihapus, dikasih pahala. Selain itu keuntungan lain banyak. Tadi dicintai oleh Allah, diberikan keberuntungan dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah dosa-dosanya diganti dengan pahala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 70. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kata Allah, siapa yang melakukan dosa ini, dia terjerumus ke dalam dosa akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Dan kekal di dalamnya selama-lamanya dalam keadaan terhina. Kecuali orang yang taubat, lalu beramal soleh. Setelah taubat dia beramal soleh. Makanya sebagian ulama ada yang menambahkan syarat yang ke-8.
dari tobat. Itu apa? Seusai tobat wajib dia beramal soleh. Kalau tobat dari dosa tapi tidak berakibat dia melakukan ibadah dan amal soleh, menunjukkan tobatnya masih belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang tobat berarti orang yang melakukan kebaikan. Dan kebaikan tersebut akan diberikan balasan kontan di dunia sebelum balasan tertunda di akhirat. Apa balasan kontannya? Salah satunya, ini bukan satu-satunya. Salah satunya diberi hidayah untuk melakukan amal soleh. Allah Azza wa Jalla banyak menyebutkan ayat di dalam Al-Quran. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kamu, mengampuni dosa-dosa kamu, mensolehkan amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqkum lil a'malis solihah. Allah akan beri taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Man amila hasanah thumma atbah bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Lianna Allah idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu lil a'malis shalihah ba'dahu. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan diikuti oleh kebaikan lainnya, maka kebaikan yang kedua ini tanda diterimanya kebaikan pertama. Karena apabila Allah menerima amal seorang hamba, Allah berikan hidayah kepada hamba itu untuk beramal soleh. Jadi kalau seorang tobat diterima, maka Allah akan beri hidayah kepada orang yang tobat itu untuk beramal soleh setelahnya. Makanya dalam surah Al-Furqan ayat 70 ini dikatakan illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Siapa yang tobat lalu beramal soleh, maka merekalah orang-orang yang dosa-dosanya oleh Allah diganti dengan pahala kebaikan. Maka salah satu di antara tobat yang diterima adalah orang itu akan memperoleh hidayah untuk beramal soleh, plus Allah ganti semua dosa-dosanya dengan pahala-pahala. Dan banyak lagi tuh faidah dari taubat yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka taubat amalan yang luar biasa agung, luhur nilainya, tinggi sekali derajatnya, dan membuat Allah Azza wa Jalla lebih berbahagia dibanding kebahagiaan orang yang kehilangan perbekalan lalu perbekalannya itu kembali kepadanya. Ya, inilah penjelasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Seperti biasa, untuk hari Jumat ini pertanyaan dikhususkan bagi pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja. Kepada Al-Akh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abu Lukman. Dan berikutnya untuk sesi tanya jawab, kita akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu yang telah masuk melalui pesan WhatsApp, Ustaz. Yakni diantaranya dari hamba Allah di Suryalaya. Pertanyaannya, Ustaz, saya pernah melakukan dosa syirik dan saya sudah bertobat dan tidak akan melakukannya lagi. Untuk taubat nasuha itu, Ustaz, apakah ada ibadah tertentu yang harus dilakukan? Contohnya sholat taubat atau mandi taubat, Ustaz. Mohon penjelasannya. Tafadhol, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Apakah dosa syirik diampuni kalau taubat? Tentu saja diampuni. Karena apa? Para sahabat juga dahulunya orang-orang musyrik.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu dulunya para penyembah berhala. Datang Islam, masuk Islam, tobat. Dihapus dosanya, diterima tobatnya. Bahkan mereka menjadi orang terbaik di dalam sejarah kehidupan manusia. Itu yang Allah maksud kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik. Kata Nabi SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia di zamanku, yaitu para sahabat. Bagaimana dengan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi akan mengampuni dosa besar selain dosa syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ayat ini untuk yang tidak tobat. Mati membawa dosa syirik, tidak tobat, nggak akan diampuni. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Jadi untuk orang syirik yang tobat, jangan dipakai ayat itu. Tapi pakai ayat yang tadi Az-Zumar ayat 53. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hai hamba-hambaku yang telah melewati batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah ampuni semua dosa kalau tobat. Nah sekarang bagaimana tobat dari dosa syirik? Ada nggak tambahan selain 8 yang tadi? Syarat diterima tobat. Tidak ada. Lakukan 8 ini. Pertama, berhenti dari dosa syirik. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Nah yang keempat, karena ini tidak berkaitan dengan dosa orang, hak orang, nggak ada syarat keempat. Tapi kelima, segera lakukan sebelum sakarat. Keenam, segera lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuhnya, ikhlas. Kedelapannya, isi sisa hidup seusai tobat dengan ibadah dan amal soleh. Itu. Makanya tak ada seorang pun ulama yang mensyaratkan kalau tobatmu terima harus mandi tobat, harus sholat tobat, harus saum tobat, harus sedekah tobat, nggak ada. Oleh karena cukup penuhi 8 yang tadi disebutkan. Adapun sholat yang selama ini sering disebut dengan sholat tobat, ulama ikhtilaf. Sebagian ulama ini yang jumhur menyatakan itu syukrul wudu. Karena Nabi SAW menyatakan man tawaddu'a fa ahsana wudu'ahu. Siapa orang yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya. Kemudian sholat 2 rakaat. Sholat apa? Syukrul wudu. Lalu setelah itu taubat minta ampunan kepada Allah. Allah akan ampuni dosanya. Sebagian orang menyebut itu sholat taubat. Sebagian ulama menyatakan itu syukrul wudu. Dan salah satu di antara penunjang diterimanya tobat, lakukan ibadah. Lalu tobat, maka tobatnya diterima oleh Allah. Salah satu penunjang, tidak menjadi syarat. Nah setelah tobat, lakukan ibadah, amal soleh. Perbanyak sholat-sholat sunat di samping yang fardu ya. Perbanyak istighfar, perbanyak infak, perbanyak umpamanya berbuat kebaikan kepada orang. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak amal soleh. Maka itu hidayah yang Allah berikan sebagai tanda tobat kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada ritual khusus untuk tobat. Baik mandi tobat, sholat tobat, saum tobat, infak tobat, dan seterusnya. Itu tidak termasuk syarat-syarat tobat. Wallahu a'lam. Silakan lagi Adiar. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Iya, silakan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umu Zahra. Ya. Baik, silakan Umu. Ya, terima kasih. Ini Ustaz tadi mengatakan bahwa pintu tobat tertutup apabila matahari telah dia timbul muncul dari barat. Nah, apakah matahari itu terbitnya dari barat itu sekali saja atau setiap harinya sampai hari kiamat? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Pertanyaan Ibu barusan, setelah matahari terbit dari barat di hari yang pertama, apakah keesokan harinya kembali dari timur atau terus dari barat sampai hari kiamat? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat adalah terus sampai hari kiamat terbit dari barat, tidak lagi terbit dari timur. Dan ini dijelaskan dalam banyak hadis. Salah satu di antara penjelasan hadis ini adalah, hadis ini kalau ditimbang dengan akal susah untuk dicerna. Tapi karena ini perkara gaib, dan perkara gaib ini terangkan oleh wahyu, wajib untuk kita percaya. Adapun tidak tercerna karena lemahnya akal kita, terbatasnya akal kita, ya. Suatu saat Nabi SAW dan para sahabat melihat matahari terbenam dari barat. Lalu beliau bertanya, "Atadruna ila aina dhahabatis syams?" Tahu nggak kalian kemana matahari itu pergi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata beliau, matahari itu pergi ke bawah arsy, lalu bersujud kepada Allah di bawah arsy. Jangan ditanya gimana sujudnya matahari, kan bulat. Udah. Itu urusan Allah. Kalau Allah menceritakan melalui wahyu, melalui lisan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, udah percayai saja. Selama hadisnya sahih. Kecuali kalau tidak ada sumbernya. Khurafat. Ya, nggak boleh dipercaya. Dan salah satu ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada ghaib termasuk ciri orang bertakwa, dengan catatan selama perkara gaib itu diterangkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Jadi matahari itu tersungkur sujud di bawah arsy. Lalu Allah merintahkan, bangkitlah kamu dan pergilah kamu ke tempat kamu tadi terbit di pagi hari. Terus setiap hari begitu. Sampai ketika menjelang datangnya kiamat, Allah menyatakan, bangkitlah kamu dan pergilah kamu ke arah barat untuk muncul dari arah barat. Lalu matahari pun pergi ke arah barat dan terbit di arah barat. Saat itulah pintu tobat tertutup. Dan setelah itu terus sampai kiamat terbitnya dari sebelah barat. Tidak kembali ke timur atau bolak-balik, sehari ke timur, sehari ke barat. Enggak. Begitulah yang diterangkan oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Ahmad Yusuf di Tasikmalaya melalui pesan WhatsApp. Ustaz, izin bertanya, apakah kezoliman terhadap orang lain seperti mengambil hak orang, contohnya bentuk bantuan dari pemerintah atau meminjam uang dari orang lain, apakah cukup dengan syarat tobat yang lainnya Ustaz? Karena orang yang dizolimi tempatnya cukup jauh.
Mohon penjelasannya. Terima kasih. Tafadhol Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Apakah korupsi termasuk kezaliman yang tobatnya itu wajib dikembalikan kepada yang berhak terhadap barang atau uang yang dikorupsi itu? Iyalah. Disebutnya gulul. Gulul itu mengambil harta umat untuk kepentingan pribadi. Dan ini termasuk salah satu penyebab diazabnya orang walaupun matinya syahid. Hadis-hadis tentang azab bagi orang yang gulul banyak yang berkaitan dengan orang yang sedang perang, mati di medan perang. Para sahabat menyatakan hani'an lahul jannah, bahagia dia akan dapat surga. Kata Nabi SAW, la huwa finnar, tidak, dia dalam neraka. Para sahabat kaget dilihat ada barang harta rampasan perang yang tidak disetorkan. Dan seterusnya, itu namanya ghulul. Diazab di alam kubur, diazab di akhirat nanti. Nah, termasuk rata-rata yang korupsi itu para pejabat. Motong anggaran untuk rakyat. BLT harusnya sekian, disunat, dipotong. Dari seorang 50.000, 10.000, dari 1 juta sudah 10 juta ya. Dari 10.000, dari 1 juta orang, 1 miliarnya. 10 miliar. Kaya raya. Itu hak siapa? Hak rakyat. Terus tobat, dikembalikanlah. Tapi orang itu jauh. Kalau jauh berarti diketahui itu. Ya, datangi. Atau minimal dikontak. Ini ada uang kamu yang dulu saya tilap gitu. Mohon maaf, saya sekarang tobat. Saya kirim transfer ya. Bisa gampang. Bisa ditransfer, bisa suruh orang atau gimana lah gitu. Gampang, wajib untuk dikembalikan. Adapun kalau orangnya sudah tidak ada, entah meninggal, pokoknya pindah, keluarganya juga tidak diketahui. Tapi kita yakin ini hak dia, maka sodakohkan atas nama dia. Pahalanya sampai kepada dia. Jangan kita makan ya. Kalau ternyata sudah disodakohkan 10 juta nih, sodakohkan atas nama dia. Esoknya ketemu, mana uang saya 10 juta. Kita bilang sudah disodakohkan atas nama kamu, itu nggak bisa. Ganti sama kita. Dan itu jadi sodakoh kita ya. Itulah tobat dari hasil memotong hak rakyat. Kalau satu orang, ini hak rakyat yang kita potong itu ada ribuan, ada 1.000, 2.000 orang. Gimana? Kasih ke mereka. Kan saya yakin kalau ada BLT, ada dana bos, ada kan datanya? Pasti ada. Sekian orang gitu. Kan yang mengajukan dia, ya enggak? Umpamanya Kades, RT, RW, camat yang mengajukan dia, ini berapa orang? Turun sekian. Ada datanya, kembalikan. Berdasarkan data itu ya. Ribet dong, iya itulah. Kalau ingin selamat, maka perkara ribet itu harus dia sabar untuk memprosesnya. Jangan sampai karena riwuh sudahlah mudah-mudahan diampuni. Nggak bisa diampuni sebelum haknya dikembalikan. Nanti di akhirat tetap diperhitungkannya dengan pahala dan dosa. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ya Abu Luqman. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan terakhir masih kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Munajat di Tangerang Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apakah ada ciri-ciri khusus atau yang dirasakan oleh seseorang yang bertobat, yang tobatnya diterima oleh Allah Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, pertanyaan yang bagus. Ada nggak ciri-ciri tobat yang diterima? Tentu saja ada. Ada
tanda yang nampak terlihat oleh semua orang, ada tanda yang hanya terasa oleh diri sendiri. Adapun tanda yang terlihat oleh semua orang, dia berhenti benar-benar dari dosa yang ditobatinya. Tidak pernah. Dan semua dosa lain. Dia bukan lagi ahli maksiat. Itu pertama. Yang kedua, dia menjadi ahli ibadah. Setiap azan dia ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Kelihatan tidak hanya sholat fardu, yang sunnah juga dilakukan. Ke tetangga tadinya pikas sebelin, nyebelin jadi nyenengin. Ramah baik. Tetangga yang tadinya benci menjadi suka. Ya, akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Dia yang tadinya pelit sekarang menjadi dermawan, ngasih bantuan, infak dan sedekah. Itu tanda-tanda zahir tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun tanda yang hanya dirasakan oleh pribadi orang yang tobat adalah dia itu selalu cenderung kepada ibadah dan ketaatan. Semangat. Dan anti tidak suka terhadap dosa-dosa yang dahulu pernah dilakukan dan sudah ditobati. Dulu senang nyanyi, senang nari, sering joget kayak cacing kepanasan, teriak-teriak nyanyi, ya, bangga dengan tepuk tangan dan apresiasi orang. Sekarang malu sendiri melihatnya, nggak suka terhadap hal itu. Nggak lagi dikasih kenikmatan ketika menikmati nyanyian. Lebih nyaman, bahagia, tenang, tentram mendengar lantunan ayat Al-Quran. Itu hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri, ya. Itu yang pertama, kecenderungan kepada taat, kepada ibadah, kepada amal soleh, dan punya ketidaksukaan kepada dosa dan maksiat. Kenapa? Terbayang murka dan azab yang dahsyat dari Allah bila kembali ke sana. Kedua, tidak sekedar itu. Dia merasakan kenikmatan rohaniah ketika melakukan dua hal. Hal yang pertama adalah ketika ibadah dan amal soleh nikmat. Ketika sholat, dia betah dalam sholat. Ada kenikmatan rohani. Ketika baca Al-Quran, khusyuk, senang. Ketika berdoa, ketika berzikir. Kalau betah pasti lama. Kalau dia merasakan kenikmatan pasti betah. Kalau betah pasti lama. Sholatnya lama, baca Qurannya bisa berlembar-lembar sekali sekali baca, ya. Sholat kalau fardunya merasa nikmat, dia pasti lanjut dengan sholat sunat. Itu merasa nikmat, dia pasti bangun malam. Ketika saum, dia merasakan kenikmatan rohaniah. Merasakan ketenangan, ketentraman di dalam, merasakan rasa lapar dan haus. Begitu seterusnya. Ketika berdoa, berzikir, dia khusyuk. Ketika infak dan sedekah, dia bahagia. Melihat orang lain yang dikasih bahagia, dia lebih berbahagia lagi dibanding kebahagiaan dia. Dibanding kebahagiaan orang yang dikasih itu. Terus, termasuk ketika menjauhi dosa dan maksiat, ada kepuasan batin. Ada kebahagiaan tersendiri. Itu tanda tobat orang itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Diyakini orang seperti akan terus istiqamah sampai akhir karena ada sesuatu yang dia rasakan setelah tobatnya. Dan kenikmatan ini sangat mahal untuk diabaikan, ditinggalkan. Kita melihat jangankan begini, orang ahli maksiat merasakan ketenangan, ketentraman dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Coba lihat penyanyi. Begitu menikmati nyanyiannya. Begitu magis gitu, menyihir gitu. Begitu mempengaruhi jiwanya. Sampai setiap lirik dan nadanya itu masuk ke dalam jiwanya dan dinikmati gitu.
kayaknya saya susah untuk bisa berpisah dari musik dan nyanyian. Kan begitunya. Nah, seorang mukmin merasakan demikiannya itu terhadap ibadah dan amal soleh. Salat ini begitu menenteramkan, begitu menyejukkan. Nggak mungkin saya pisah dari hal ini. Bacaan Quran itu bikin adem, nggak mungkin saya meninggalkannya. Zikir berdoa itu Masya Allah membuat saya seolah-olah berada di dunia lain gitu ya. Nggak mungkin saya melepaskan kondisi sebenarnya. Akan begitu sampai akhir hayatnya ya. Inilah tanda orang yang diterima tobatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah untuk bertaubat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merizqikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepada kami mati dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami karena rahmatmu sebagai ahli-ahli surga ya. Amin ya rabbal amin. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.